Iya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan untuk setiap kesetiaan saudara mengikuti mesbah doa, karena memang tidak ada kekuatan kita selain di dalam hadirat Tuhan. Tidak terasa hari ini kita memasuki tanggal 1 September. Wow, pemeliharaan Tuhan bagi kita luar biasa. Walaupun juga saya ada sedih di bulan-bulan yang lalu. Kenapa? Karena ada juga penggemar atau pendoa-pendoa di mesbah doa yang sudah dipanggil Tuhan, ya anak mereka yang dipanggil Tuhan, tapi saya percaya mereka dipanggil Tuhan di dalam kemenangan iman karena mereka sudah mencapai garis akhir sebagai pemenang. Iya, biarlah kita yang masih hidup di dunia ini mau terus setia kepada Tuhan. Apapun perkara di sekeliling kita, kita mau terus memantapkan hati berada dalam hadirat Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan bagi setiap kita. Iya, saya mau menyapa buat semua saudara yang setia dari Sabang sampai Merauke, shalom. Yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri juga di semua benua, shalom. Biarlah kita mau tiap hari dari sehari ke sehari manusia batinnya kita dibaharui oleh Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Kalau kami masih boleh menginjakkan kaki di bulan September ini Tuhan, kami tahu semua karena anugerah Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan yang menyertai kami dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan kami percaya tahun ke tahun. Kami akan terus melihat kebaikan dan penyertaan Tuhan. Engkaulah yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami puji, kami andalkan. Hanya karena kemurahan-Mu saja kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bawa pujian penyembahan kami. Hati yang kudus, hidup yang kudus, kami buang semua yang tidak berkenan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari lebih lagi saudara katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan
Lebih lagi katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu yang lebih dari hidup di dalam hidup kami. Kemurahan-Mu yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bawa kami untuk terus memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ya Bapa, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Biar musik saja, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampai pada tanggal 1 di bulan yang baru September ini, kami masih boleh melalui hari-hari kami. Kami masih ada di dunia ini. Itu semua adalah tanda anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hanya karena kemurahan-Mu kami boleh melewati hidup. Ajar kami terus hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa tidak ada satu pun yang bisa kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Semua karena kemurahan-Mu Bapa. Bahkan setiap nafas hidup yang kami hirup, itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Apapun persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, hamba berdoa berikan kekuatan bagi anak-anak-Mu Bapa, untuk terus melewati setiap kehidupan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ajar kami percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu yang terbaik. Ajar kami melihat rencana dan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Ajar kami terus memuji Engkau. Ajar kami terus menyembah Engkau Tuhan. Bahkan malam hari ini kami semua berkumpul dari berbagai denominasi gereja. Tidak ada yang bisa memecah belah kami. Bukan doktrin, bukan apapun. Kami bersatu dalam hadirat-Mu untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus datang memuji menyembah Engkau bersama dengan saudara-saudara kami seiman di mana saja berada. Bahkan Tuhan berikan kami kekuatan untuk melewati setiap badai persoalan. Kami tetap mau berkata, Yesus, Engkau juru selamat kami. Bukan sesuatu yang lain yang bisa menggoyahkan iman kami. Bahwa kami hari-hari ini hanya mata kami tertuju dan tertuju kepada Yesus saja. Kami masih harus terus berjuang untuk mencapai perkenanan Tuhan dalam hidup ini, agar kami layak ketika Engkau datang kali yang kedua. Tuhan, mampukan kami Bapa. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
setiamu Tuhan di hidupku lebih lagi. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di lebih lagi. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari teguhkan, teguhkan imanmu. Yesus, Engkau juru selamat. Kau Tuhan yang layak, Kau Tuhan yang benar. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak. Sekali lagi, Yesus, Engkau juru selamatku. Yes Lord, di dalam janji-janji-Mu Tuhan ada kemenangan di hidup kami. Kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Biar kami terus mau setia kepada-Mu Bapa di dalam jalan hidup kami. Seberapapun persoalan, seberapa berat persoalan masalah yang harus kami hadapi, kami hanya mau berharap pada Tuhan. Padamu ada keselamatan. Oh, terima kasih Tuhan. Biar mata kami hari-hari ini hanya tertuju kepada firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk menggenapi setiap firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biar hari ini kami mau berkata dengan iman, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Itu artinya kami menggenapi firman-Mu Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam kami Tuhan. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu menyertai kami Tuhan. Amin. Jesus, yes Lord. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidup
mujizat-Mu menyertai kami, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bagian kami hari-hari ini adalah terus hidup di dalam firman Tuhan, berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Itu bagian kami hari-hari ini. Bukan dengan kuat gagah kami, tapi oleh karena Roh-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami. Bahwa kami hari-hari ini untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, hanya memandang kepadamu saja ya Bapa, bukan kepada yang lain. Engkau sumber kekuatan di hidup kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau tujuan hidup kami Tuhan. Mampukan kami Bapa, mampukan kami berjuang sampai di garis akhir, untuk kami terus melihat kemenangan demi kemenangan di hidup ini. Ada begitu banyak hal Tuhan yang perlu kami benahi dengan hidup kami. Mampukan kami berjuang melawan setiap kedagingan, menundukkan setiap apa yang tidak berkenan pada Tuhan, supaya kami mencapai perkenanan-Mu di hidup ini Bapa. Sekali lagi saudara, angkat tangan-Mu, katakan pada Tuhan, oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, mereka yang terus lapar dan haus akan Engkau. Berkati Tuhan dengan kebenaran, dan kami tahu firman-Mu berkata, mereka yang datang dengan lapar dan haus akan Tuhan, mereka akan dipuaskan. Biar hidup kami terus lapar dan haus akan Engkau, lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Malam ini kami mau buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan menyertai memberkati kita, katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, September. Dari Maret Tuhan menyertai kita, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September saudara ya. Dan puji Tuhan saudara masih tetap setia. Iya saudara, banyak yang bertanya kepada saya hari-hari ini tentang perdebatan di luar sana ya. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu? Maaf sekali, 1000 maaf, saya tidak mau ikut-ikutan berdebat ya. Kenapa saudara? Takutnya kita cuma sibuk berdebat, makanya iblis bilang kita enggak usah ganggu gereja, enggak usah ganggu pendeta. Kenapa? Mereka sudah pecah sendiri-sendiri. Saudara, kita mari menyatukan hati dan iman. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan. Saudara tidak usah bingung ya bertanya, Bu, yang benar yang mana? Yang penting Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus ada dalam hidup kita, itu sudah cukup saudara ya. Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, itu sudah cukup. Roh Kudus menuntun kita, itu sudah cukup. Bagian kita, kalau banyak yang bertanya WA kepada saya, ya saya bilang sorry, saya tidak mau ikut-ikutan berdebat. Ya, siapakah kita? Hanya Tuhanlah yang benar, dan segala kebenaran itu ada pada Tuhan. Ya, karena itu mari kita terus mencari Tuhan. Takutnya kalau saya sibuk berdebat, saya nggak ketemu Tuhan lagi saudara ya. Mari kita mau berjumpa Tuhan, kejar perkenanan Tuhan. Ya, bagian kita ada yang tanya, Bu, gimana menurut Ibu? Menurut saya mari kita
kejar kekudusan. Ya, mari kita kalahkan kedagingan. Kita ini masih berjuang dengan daging aja udah susah, saudara. Berjuang tiap hari dengan marah, tersinggung, iri hati, kepahitan. Berjuang aja dengan persoalan hidup itu sudah susah. Apalagi mau ikut-ikutan berdebat. Saya menganjurkan kepada semua kita orang Kristen, jangan sampai iblis memecah belah kita. Mari di hari-hari terakhir ini kita semakin menguatkan barisan lewat apa? Doa, doa, doa. Maka saya bilang tidak ada lagi cara lain. Tidak ada lagi ya tips apa untuk kita ini bisa gini dan gitu. Cuma duduk di kaki Tuhan. Kejar perkenanan Tuhan. Ya, kita mari semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Kenapa? Hanya Tuhan yang benar. Saya sedih, saudara, kalau melihat banyak yang terpecah belah. Jangan sampai iblis bersuka cita. Mari, makanya saudara dukung hamba-hamba Tuhan. Saudara dukung semua pendeta-pendeta. Dukung di dalam doa agar semua kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Cuma itu aja ya. Kalau orang tanya, ibu apa yang harus saya doakan buat ibu? Doakan aja supaya saya tetap berada di dalam perkenanan Tuhan. Nggak usah kita minta banyak-banyak, kita minta saja perkenanan Tuhan atas hidup kita. Baik saudara, jangan bertanya lagi kepada saya karena saya tidak akan menjawab semua WA-WA yang masuk bertanya tentang perdebatan hari-hari ini. Kita hanya mau melihat Tuhan Yesus saja. Kejar buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Kejar perkenanan Tuhan, kalahkan daging. Itu aja udah ribet, nggak usah yang lebih ribet lagi saudara ya. Yuk kita mau lanjutkan pembacaan kita di Yesaya pasal 30. Ya, Yesaya pasal yang ke-30. Sekarang kita lanjut ayatnya yang ke-27 ya sekarang ya, 27 saudara ya. Iya, Yesaya 30 ayat 27, hukuman Allah atas Asyur ya. Ayat 27, Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Murkanya menyala-nyala, ia datang dalam awan gelap yang menggumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Ayat 28, hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Iya, saudara, penghakiman Tuhan akan disertai awan gelap yang naik dan murka yang memakan habis seperti api, ya. Orang-orang yang dibesarkan dalam gereja tetapi keluar sering mengeluh tentang pemberitaan mengenai murka Tuhan. Akan tetapi murka dan amarah Tuhan sangatlah nyata dirancang bagi pemberontak dan orang-orang yang membenci Allah. Yang pemberontak itu apa? Yang memberontak dari kebenaran. Ya, saudara, orang yang memberontak dari kebenaran, ya, yang membenci Allah, ya, bukan lagi orang-orang yang bukan bagi orang yang rendah hati dan mengasihinya. Makanya berita tentang kedatangan Tuhan, berita tentang penghukuman, berita tentang hari penghakiman, berita tentang kiamat, berita tentang kedatangan Kristus kali yang kedua, itu tidak suka didengar oleh orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan. Tetapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, itu adalah berita sukacita. Yes, kapan Tuhan datang, ya. Kita akan segera pindah ke kehidupan di dalam kekekalan. Tapi ingat, sekali lagi saya mau ingatkan, murka Tuhan itu ada. Jangan saudara pikir penghukuman itu tidak ada. Penghukuman itu ada, murka Tuhan itu ada. Ayat ini berkata Tuhan akan datang menyatakan dirinya, ya, dengan murka yang menyala-nyala. Ia datang dalam awan gelap, ya, yang bergumpal-gumpal. Ya, ini berbicara tentang kesuraman, saudara. Lidahnya akan seperti api yang memakan habis, ya. Saudara masih percaya firman Tuhan kan? Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora itu salah satu bukti murka Tuhan. Manusia dihukum karena bejatnya kehidupan di dalam dosa, homoseksual, lesbian, pemberontakan. Mereka memberontak terhadap Allah, melakukan dengan segala kebanggaan, kenajisan dan percabulan. Dan itu yang membuat Tuhan akhirnya murka. Makanya hari-hari ini kita fokus sama Tuhan yuk. Kita fokus membenahi diri yuk. Bertobat, tinggalkan semua yang tidak berkenan. Kenapa? Karena Dia Tuhan akan datang untuk apa? Mengayak bangsa-bangsa. Mengayak itu apa? Menyaring. Saya percaya hari-hari ini adalah masa-masa penyaringan itu.
Ya, di masa-masa penyaringan ini jangan kita berdebat, jangan kita bermusuhan, tapi mari kita mengejar perkenanan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di masa-masa penyaringan ini, di masa-masa pemurnian ini, mari kita mengejar hidup yang semakin berkenan di mata Tuhan. Mari kita terus merendahkan diri di kaki Tuhan, mengaku bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa, bahwa kita tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Mari saudara. Ya, di sini dikatakan dia akan datang untuk mengayak bangsa-bangsa, untuk menyaring bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan. Ya, dan karena itu saudara, ya saya berdoa supaya kita ini tetap tinggal di dalam anugerahnya. Apakah Anda adalah seorang dari umat Tuhan? Ya, karena kalau kita adalah orang dari umat Tuhan, mari kita hari-hari ini terpanggil untuk menolong orang lain, membawa mereka kepada ya kasih Tuhan, membawa mereka kepada anugerah Tuhan. Hari-hari ini kita harus banyak-banyak menginjil. Jangan mau dipecah belah. Kenapa? Alkitab berkata, Yesus bilang kerajaan yang terpecah-pecah itu enggak kuat. Ya, kekuatan kita dihancurkan oleh iblis dengan cara memecah belah kita, membuat kita saling berdebat supaya kita kehilangan dan gagal fokus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Saya bersyukur lewat mesbah doa ada begitu banyak orang yang terus mencari Tuhan. Saya bersuka cita mendengar semua WA-WA yang masuk berkata, "Ibu, saya dipulihkan." Kemarin ada yang berkata, "Ibu, ya saya hidup di dalam dosa kenajisan, Bu. Tapi ketika tiba-tiba saya temukan channel Ibu, air mata saya berlinang, dan hari itu juga saya berlutut di kaki Tuhan, saya berdoa minta pengampunan dan saya mau bertobat." Bukankah hari-hari ini itu yang lebih penting yang kita kerjakan sebagai hamba-hamba Tuhan? Kenapa saudara? Waktu sudah sangat dekat. Alkitab berkata, bekerjalah selama masih siang, karena akan datang malam dan engkau tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lihat di luar sana tuaian itu menguning. Tugas kita pergi. Kalau hari ini saudara sudah diselamatkan, beritakan berita keselamatan itu bagi orang lain. Ya, bagikan saudara setiap firman Tuhan kepada orang lain. Engkau mungkin gak bisa menginjil, tapi engkau cukup membagikan channel YouTube yang memberkati supaya mereka juga boleh menerima Kristus. Ya, saya sudah banyak mendengar orang yang tadinya cuma dapat kiriman firman Tuhan, akhirnya hidup mereka bisa dipulihkan. Saudara, saya percaya ketika kita mau taat dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ya, ayat 29 berkata di sana, kamu akan menyanyikan suatu lagu nyanyian, ya, seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Ya, di sini dikatakan saudara, ya, kamu akan bersuka cita, akan menyanyi, ya. Dan Tuhan, ayat 30, jadi bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang hidup dalam pertobatan, kita tidak perlu bingung dan takut. Hari kedatangan Tuhan adalah hari sukacita bagi kita, tetapi itu adalah kebinasaan bagi orang-orang yang tidak bertobat dan terus hidup di dalam ya kedagingannya. Tapi bagi kita, di sini dikatakan ayat 29, kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Mari kita tetap menjaga hidup di dalam kekudusan. Mari kita terus berjuang sampai di garis akhir ketika Tuhan datang. Kita didapati layak dan berkenan di hadapannya saudara. Agar tidak jatuh atas hidup kita murka Tuhan yang menyala-nyala. Ayat 30. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia. Akan memperhatikan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat. Dan nyala api yang memakan habis dengan hujan lebat, angin ribut dan hujan batu. Ya, Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia. Saudara, bukankah hari-hari ini Tuhan sedang memperdengarkan suaranya?
lewat apa? Kita nggak usah berpikir suara Tuhan itu tiba-tiba langit bergetar lalu ya kita dengar suara, nggak usah yang mistis-mistis ya saudara. Kita ini hidup yang realita aja. Tuhan tuh berbicara lewat apa ya? Bukan sesuatu yang kemarin ada seorang ibu yang telepon saya, Bu, saya mau bertobat sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Saya pengen ketemu Ibu Debbie. Kenapa pengen ketemu saya? Saya pengen ditumpang tangan. Saya bilang, emang kenapa kalau saya tumpang tangan? Saya pasti akan berubah. Nggak bisa, Bu. Biar saya tumpang kaki juga nggak bisa kalau memang tidak niat dari hati. Saya bilang, Ibu nggak perlu ketemu saya. Ibu harus ketemu Tuhan. Jangan ketemu saya, jangan ketemu pendeta. Ibu harus ketemu Tuhan secara pribadi. Minta Tuhan yang menumpangkan tangan di atas kepala ibu. Ya itu yang benar saudara. Ya ketika Tuhan menumpangkan tangan atasmu di kamar pun engkau bisa mengalami Tuhan. Bukan harus ketemu saya. Untuk apa saya tumpang tangan kalau memang saudara tidak niat untuk berubah. Hanya ketika engkau mencari Tuhan. Kemarin berapa malam yang lalu kita sudah pelajari. Tuhan itu menanti-nantikan. Kapan waktunya dia akan memulihkan keadaanmu. Tapi sayang engkau gak pernah mau datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Makanya Alkitab bilang berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang mencari Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan hari-hari ini untuk terlepas dari semua masalah, beban, ikatan dosa? Cuma satu, cari Tuhan. Supaya engkau berjumpa dengan Tuhan. Jangan cari pendeta, cari Tuhan. Ya, bukan dengan saya menumpangkan tangan terus saudara bisa dilepaskan atau apa, enggak saudara. Engkau harus mengalami Tuhan secara pribadi. Bagaimana caranya? Doa. Tutup pintu, masuk ke dalam kamar, berlutut. Alkitab berkata, ya, kalau engkau ingin berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan mendengarkan doamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Kita orang-orang yang percaya, kita bukan melakukan semua kegiatan kita supaya dilihat orang. Ya, banyak yang bertanya hari-hari ini kepada saya, saudara. Bu, channelnya Ibu luar biasa. 1 hari 1000 subscribe naik. Ada yang tanya, Bu, bagi tipsnya dong, Bu. Apa tipsnya, Bu, supaya channel YouTube kita juga cepat berkembang? Saya bilang, tipsnya mau tahu? Iya, cari perkenanan Tuhan. Iya, saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Bukan karena saudara ketemu dengan pendeta atau siapapun, cari Tuhan saudara ya. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata ketika engkau mencari Tuhan, ketika engkau mencari Dia, maka Dia akan meluputkan kita ya dari murka Tuhan. Di sini dikatakan ya saudara, mengerikan ketika Tuhan datang. Ayat 30 berkata, dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia. Hari-hari ini Tuhan sedang memperdengarkan suaranya. Lewat apa? Kebenaran firman Tuhan. Lewat apa? Lewat semua ya hamba-hamba Tuhan yang berbicara. Ya, karena itu saudara, ya saya percaya. Kenapa channel saya bisa berkembang? Orang-orang pada bertanya, Bu, bagi tipsnya dong, Bu. Saya juga pengen, Bu, channel saya tidak pernah membayangkan bisa seperti sekarang ini saudara. Saya tidak pernah mencari ini. Ya, dari awal saya memulai channel ini cuma niatnya apa? Membagikan firman Tuhan. Ya, satu aja orang yang bertobat dari pemberitaan firman saya, bukankah sorga bersorak-sorai? Alkitab berkata kalau ada 1 jiwa yang datang kembali pada Tuhan, itu sorga bersorak loh. Ya, jadi saya tadinya berpikir ya saya bikin khotbah di YouTube, kalau ada 1 aja orang yang dijamah Tuhan, itu sorga sudah bersorai loh. Puji Tuhan kalau sampai hari ini semua pada tanya, Ibu kok bisa terus mesbah doa itu ya sampai yang mengikutinya ribuan orang seperti itu, kenapa? Ya saya nggak tahu, semua karena Tuhan. Ya saya hanya melakukan bagian saya ya. Tapi Tuhanlah yang melakukan selebihnya. Waktu kita terus mencari dan mencari perkenanan Tuhan, maka apa yang tidak mungkin saudara ya, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan saya percaya dalam mesbah doa ini kita juga tidak, saya juga bukan membahas hal-hal yang apa ya, yang terlalu tinggi. Karena saya memang bukan orang yang pintar, saya juga bukan orang yang punya titel yang wah, enggak. Saya cuma orang yang mengalami Tuhan.
Saya hanyalah seorang yang dulu berdosa, diselamatkan dan mengalami Tuhan, dan itu cukup. Kita nggak usah terlalu berdebat tentang apa-apa, alami Tuhan saja saudara. Takutnya kalau terlalu banyak berdebat, nanti kita tidak mengalami Tuhan. Hari-hari ini yang perlu kita rendahkan, yang perlu kita lakukan di hadapan Tuhan, merendahkan hati, meminta Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, sebab Dialah yang sanggup mendatangkan perkenanan atas hidup kita, ya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayat yang ke-31 berkata, sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Jangan sampai kita mendengar suara Tuhan itu hanya ketika dia murka. Baru kita tersadar, aduh ya, lalu kita terkejut. Hari-hari ini firman Tuhan berkata, kalau engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Makanya ada orang-orang yang bertanya, Bu, secara tidak sengaja saya dapetin channel khotbah Ibu yang judulnya Akibat Dosa Tersembunyi. Kenapa ya Bu, ketika saya mendengarkan itu air mata saya berlinang Bu, dan saya terdorong untuk mengakui dosa saya yang selama ini saya sembunyikan. Kenapa bisa begitu Bu? Saya bilang itu karena kamu mendengar suara Tuhan dan kamu mau merespon, ya. Jangan sampai kalau sudah dipukul, ya, dengan murka Tuhan, baru kita terkejut oleh suara Tuhan. Ada dua cara orang mendengar suara Tuhan. Ada dua cara Tuhan berbicara. Yang pertama, dia berbicara sebagai Allah yang mengasihi kita, menegur kita pertama kali supaya kita bertobat. Tapi kalau orang sudah tidak mau bertobat, maka di situ dia akan menegur, saudara, dikatakan Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Jangan sampai suara Tuhan datang sebagai pukulan atas hidup kita sehingga sudah terlambat. Hari ini kalau engkau mendengarkan suara, jangan keraskan hatimu. Ayat yang ke-32, sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar akan ditimpakan Tuhan ke atasnya. Akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Saudara, ngeri. Kalau sudah Tuhan yang berperang, saudara, ya, aduh, habislah kita manusia. Kalau sudah Tuhan yang memusuhi kita, orang kalau udah dimusuhi Tuhan, ya, makanya Alkitab berkata, jangan jadikan dirimu musuh Allah. Siapa orang yang menjadi musuh Allah? Mereka yang tidak taat kepada kebenaran, tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan dan terus memberontak, itu adalah musuh Allah. Ya, di sini katakan, ya, maka kalau Tuhan yang sudah mengayunkan tangan, dia berperang melawan kita, aduh, sudah tidak ada harapan lagi. Selama kita masih ada waktu bertobat, bertobatlah. Ayat 33, sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran, bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang, pancakannya, ya, penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Saudara yang terkasih, ya, hari-hari ini Tuhan masih terus berbicara mengingatkan kita. Hari-hari ini kita bersyukur kalau kita masih hidup, artinya masih ada kesempatan. Mari kita sungguh-sungguh menghargai hidup yang Tuhan beri. Mari kita sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan Tuhan dan mau mengejar perkenanan Tuhan. Dan saya percaya hanya orang-orang yang rindu memperoleh perkenanan Tuhanlah mereka yang akan sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Mereka yang akan sungguh-sungguh mencapai garis akhir, ya, dengan pertandingan iman dan memenangkan setiap pertandingan iman. Memang hari-hari ini kita banyak menghadapi masalah persoalan. Kemarin seorang bapak telepon saya, keadaan ekonominya lagi tidak baik, begini-begini. Saya bilang, Pak, tetap bersyukur. Bukan hanya bapak yang mengalami, semua orang mengalami hal yang sama. Tapi inilah waktunya iman kita diuji dan kita mau tetap berpegang kepada firman Tuhan. Orang yang tetap berpegang pada firman Tuhan, mereka akan melihat kemenangan dan pembelaan dari Tuhan sendiri. Iya, mari saudara, kita akan terus merenungkan firman ini dan kita akan terus mencari Tuhan. Iya saudara, mari kita akan terus mencari Tuhan, mencari perkenanannya. Kita hari-hari ini mau terus berkata, kami mau hidup menggenapi firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu yang akan menuntun kami kepada segala jalan perkenanan-Mu Bapa. Kami bawa hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap
lebih lagi hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sampai hari ini Tuhan masih mengingatkan kami untuk bertobat, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Kami butuh anugerah Tuhan. Kami mau senantiasa berpegang kepada firman itu, supaya kami tidak tertinggal Tuhan, supaya kami tidak tertidur hari-hari ini. Jadikan kami orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami mau terus mengalami Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami, maka Tuhan yang melakukan bagian Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak ingin dipusingkan dengan persoalan-persoalan masalah apapun Tuhan. Kami mau terus fokus kepada Tuhan, mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup kami. Mengejar perkenanan Tuhan saja di hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa malam hari ini untuk setiap keluarga-keluarga, rumah tangga yang terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Kami mau terus bawa dalam doa Tuhan untuk suami istri. Biarlah menjadi suami istri yang tinggal dalam anugerah Tuhan, yang hidup dalam pertobatan. Suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong. Anak-anak tumbuh menjadi Tuhan, anak-anak yang takut akan Engkau, menggenapi rencana dan kehendak-Mu dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka, pekerjaan, masa depan mereka, bahkan jodoh mereka. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang campur tangan. Bagian kami sebagai orang tua hanyalah berserah dan membawa mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan anak-anak kami. Berkati siap mereka yang merindukan punya keturunan Bapa. Biarlah Engkau boleh mempercayakan keturunan ilahi. Ada kehamilan ilahi yang akan melahirkan anak yang menggenapi rencana Tuhan. Kami berdoa segala roh kemandulan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau menyertai Tuhan. Bahkan setiap mereka yang punya kerinduan ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, supaya anak berkat, anak perjanjian boleh terlahir dari setiap rahim yang menantikan benih ilahi itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa hari-hari ini buat orang tua kami, kakek, nenek, oma, opa. Di usia senja mereka Tuhan menolong, menyertai, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan. Sembuhkan segala sakit penyakit Tuhan, agar mereka bersuka cita. Berkati juga para single parent Tuhan yang membesarkan anak, Tuhan menyertai. Kami percaya Engkau memberkati setiap anggota keluarga kami yang terbaring sakit Tuhan. Engkau jamah Bapa, apapun penyakitnya, Tuhan menjadi penolong, penyembuh bagi mereka Tuhan. Jamah dan lawat di tempat tidur mereka Tuhan, berbicara secara pribadi. Kami berdoa kesembuhan boleh terjadi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berkati juga Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami atau teman, sahabat, siapapun, orang-orang yang ada di luar sana yang ingin keluar dari segala ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, bahkan dosa apapun, keterikatan dari pornografi, keterikatan dari game-game online. Tuhan tolong Bapa. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus, ada kelepasan yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan melepaskan di dalam nama Yesus. Kami berdoa tetap bagi fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan tolong, Engkau menjadi tempat pengharapan, bahkan sumber mujizat. Berkati bangsa dan negara Indonesia, Shalom Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun bagi bangsa ini. Semua kepemerintahan yang ada dalamnya Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan menyertai, memberkati dengan hikmat marifat-Mu, memimpin bangsa ini Tuhan, membawa kepada rencana Tuhan yang sempurna. Berkati jajaran kabinet yang ada, DPR, MPR, dan semua yang turut bekerja di atas
atas bangsa ini, kepala-kepala daerah. Kalau sebentar lagi akan ada pemilihan kepala daerah, Tuhan turut bekerja mengangkat setiap orang yang takut akan Tuhan. Kami gagalkan setiap praktek-praktek yang tidak benar di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga TNI Polri, Tuhan, mereka yang terus menjaga ketahanan Indonesia. Kami patahkan, hancurkan roh-roh yang coba mempengaruhi bahkan menghancurkan mereka. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah TNI Polri berdiri bersama bergandengan tangan bagi bangsa Indonesia yang tercinta ini. Shalom Indonesia, hujan pertobatan terjadi di atas bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi tim medis, Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan ada begitu banyak mereka yang bertugas di garis depan. Mungkin ada yang sudah dipanggil oleh Tuhan karena terinfeksi. Kami percaya Engkau berikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Engkau juga memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang masih bertugas. Biarlah mereka boleh menjalankan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa roh, virus, penyakit apapun kami tolak dalam nama Yesus. Ada kesembuhan massal, tidak ada kematian massal, tapi yang ada kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, berkati bangsa-bangsa dimanapun di 5 benua besar di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Ada kemenangan demi kemenangan, mereka yang terus setia menjadi pendoa. Tuhan memberkati apapun yang mereka gumulkan, Tuhan menjadi jawaban. Hamba berdoa untuk setiap yang sudah masuk, Tuhan, WA, hamba tidak sempat untuk membalas satu persatu karena begitu banyak anak-anak-Mu yang membutuhkan jawaban doa. Tuhan, tolong Kau menjawab mereka Bapa, yang terikat dengan masalah dosa-dosa, ikatan, kenajisan, percabulan dilepaskan. Yang bermasalah dalam rumah tangga, perkawinan, Tuhan pulihkan, tidak ada perceraian. Yang memiliki masalah dengan anak, Tuhan jadikan anak-anak mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Yang bermasalah dengan hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan sehingga mereka boleh mampu membayar dan melunasi. Yang bermasalah dengan pengadilan dan hukum, Tuhan yang menyertai semua yang benar. Tuhan akan membela yang benar. Apapun persoalan mereka, sakit penyakit, Tuhan menjadi penyembuh. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau akan datang secara pribadi menemui anak-anak-Mu yang berseru-seru kepadamu. Sungguh hanya karena Tuhan saja mereka boleh mengalami mujizat. Terima kasih buat malam ini kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Maha Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati, tetaplah setia, tetaplah berharap, dan jangan lupa untuk terus bersyukur. Jangan lupa saudara bagikan channel ini bila channel ini menjadi berkat bagi saudara, supaya mereka yang mendengarkan yang lainnya juga boleh diberkati dan dipulihkan Tuhan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.